Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal mid semester Ulumul Quran dari Bapak dosen. Soal yang pertama ialah sebutkan dan jelaskan hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun. Dan ada beberapa hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama, dapat meneguhkan hati Rasulullah SAW. Yang kedua, menentang orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menentang orang-orang kafir untuk membuat satu surat saja yang sebanding dengan Al-Quran. Yang ketiga, memudahkan menghafal dan memahami Al-Quran. Yang keempat ialah membuat orang mukmin antusias. Yang kelima, mengiringi kejadian di masyarakat. Contohnya kayak ada sebuah peristiwa yang terjadi di masyarakat. Contohnya kayak Umar bin Khattab yang menjadi imam sholat subuh setelah meminum khamar. Awalnya khamar itu tidak haram, tapi karena Umar bin Khattab menjadi imam dalam keadaan mabuk setelah meminum khamar dan membaca surah Al-Kafirun sampai surah Al-Kafirun itu tidak bisa diselesaikan oleh Umar bin Khattab, akhirnya Allah menurunkan ayat bahwasanya khamar itu diharamkan. Selanjutnya, dapat memberi solusi hukum. Begitulah contohnya tadi, seperti diharamkannya khamar. Pertanyaan yang kedua ialah jelaskan sejarah jam'ul Quran wa kitabuhu. Jam'ul Quran wa kitabuhu adalah proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran yang dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Proses ini mengalami perkembangan dari masa ke masa. Yang pertama itu dari masa Rasulullah SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ummi, itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itulah Nabiyil Ummi. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menghafal Al-Quran yang diwahyukan secara berangsur-angsur. Yaitu yang kedua, masa Ali bin Abi Thalib. Masa Ali bin Abi Thalib mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf sesuai urutan turunnya dalam waktu kurang dari 6 bulan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib juga menambahkan kronologi dan tempat penurunan ayatnya. Yang selanjutnya, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Al-Quran dikumpulkan dalam bentuk hafalan dan catatan-catatan yang terpisah sehingga melahirkan suhuf, beberapa lembaran suhuf. Yang selanjutnya, masa Khalifah Utsman bin Affan. Semua hafalan dan suhuf yang terpisah digabung menjadi satu sehingga disebut dengan mushaf imam. Jam'ul Quran wa kitabuhu merupakan tahap penting dalam sejarah Al-Quran yang menjaga Al-Quran dari pemalsuan, persengketaan, dan kepunahan. Pertanyaan yang ketiga ialah jelaskan apa yang dimaksud munasabah Al-Quran dan berikan contohnya. Munasabah Al-Quran adalah ilmu yang membahas hubungan antara ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran. Munasabah juga dapat diartikan sebagai konsep dalam ulumul Quran yang membahas pemahaman makna ayat secara komprehensif. Munasabah dapat berupa hubungan antara ayat dengan ayat dalam satu surah, dapat berupa hubungan antara ayat dengan ayat dalam dua surah yang berdekatan,
dapat berupa hubungan antara satu surah dengan surah berikutnya, dapat juga berupa hubungan antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat. Dan adapun contoh munasabah dalam Al-Quran ialah surat Al-Ikhlas yang mengandung satu tema pokok, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20 yang membahas tiga kelompok sosial, yaitu orang-orang mukmin, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Contoh yang ketiga ialah surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah dan surah Ali Imran yang memiliki tema sentral yang saling mendukung. Adapun keutamaan mengetahui munasabah Al-Quran dapat membantu memahami dan menafsirkan Al-Quran dengan baik dan cermat. Adapun pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang keempat ialah berikan masing-masing satu contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah. Contoh ayat Makkiyah ialah ayat yang diturunkan di Mekkah dan sekitarnya, seperti di Mina, di Arafah, dan di mana lagi di bagian Makkah. Contoh surah Makkiyah ialah Al-Fatihah. Al-Fatihah ialah surah Makkiyah. Dan contoh surah Madaniyah ialah surah yang diturunkan di sekitaran Madinah. Contohnya seperti di Uhud, di Kuba, dan di mana lagi yang di Madinah. Contohnya seperti surah Madaniyah ialah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ayat disebut Makkiyah jika diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dan ayat itu disebut ayat Madaniyah jika diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ciri-ciri umum surah Makkiyah adalah ayat-ayatnya pendek dan menjelaskan akidah dan keimanan. Sementara itu, surah Madaniyah membahas tentang muamalah dan perkara sosial kemasyarakatan. Dan pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud ayat Al-Muhkam dan ayat Mutasyabi dan berikan masing-masing contohnya. Ayat muhkam adalah ayat Al-Quran yang maknanya dapat dipahami tanpa penafsiran atau penakwilan. Sedangkan ayat mutasyabi ialah ayat yang masih belum bisa dimengerti kalau belum ditafsirkan. Kayak begitu. Maknanya ayat muhkam itu ialah makna tunggal, mudah dipahami, dan intinya ayatnya tidak samar-samar, bisa langsung kita pahami. Contohnya ayat yang berbicara tentang halal dan haram. Jika ada ayat Al-Quran yang turun menjelaskan tentang halal dan haram, maka itu tidak perlu penafsiran lagi, tidak perlu kita tafsir apakah bisa menjadi makruh, apakah bisa menjadi apa. Pokoknya kalau halal halal, haram haram. Dan makna ayat mutasyabi ialah makna yang sukar dimengerti, memerlukan takwil, memerlukan tafsir, banyak maknanya. Contohnya ayat yang berbicara tentang tangan Tuhan. Contoh ayatnya ialah yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Yang dimaksud tangan di sini ialah kekuasaan. Karena jika kita tidak mempunyai tangan, kita tidak bisa apa-apa. Biar kita mempunyai kaki, kalau nggak punya tangan, kita tidak bisa suruh-suruh orang. Karena kita biasa menyuruh menggunakan tangan, memerintahkan menggunakan tangan. Secara etimologi, kata muhkam berasal dari kata hakama yang artinya sesuatu yang fasih atau sesuatu yang sudah jelas, serta membedakan antara yang hak dan yang batil. Sedangkan kata mutasyabi berasal dari bahasa Arab syahabah, yang artinya keadaan di mana ayat Al-Quran memiliki makna yang sukar dimengerti, yang agak susah dimengerti, yang masih memerlukan penafsiran atau penakwilan. Demikianlah soal-soal yang bisa saya jawab, soal mid semester dari Bapak dosen. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Jika ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.